Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Ustaz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustaz, itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Kalimatullah atau Yesus Kristus, kalau dalam Al-Quran kalimatullah itu adalah Isa Al-Masih, bukanlah hasil hubungan antara pria dan wanita, melainkan mukjizat penjelmaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul-rasul yang lain. Haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara hari ini? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar para subscriber pencinta channel Injil Habaget selalu dalam lindungannya. Apapun yang saudara usahakan, apapun yang saudara kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Hingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa ambil bagian dalam ladang pelayanan, bahkan kita bisa membantu banyak anak-anak Tuhan yang melakukan penginjilan di pedalaman. Mereka membutuhkan uluran tangan kita, mereka membutuhkan support kita, dan mereka membutuhkan bantuan kita, Bapak Ibu. Selain doa, apa yang bisa kita lakukan buat penginjilan khususnya di pedalaman? Nah, pada kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, dan selanjutnya kita bisa berpikir secara jernih dan berpikir secara kritis, sehingga saudara dan saya bisa benar-benar menemukan kebenaran dan benar-benar berada di dalam kebenaran itu, sehingga kita tidak akan tergoyahkan dengan ajaran-ajaran sesat yang berkeliaran di sekitar kita, ajaran sesat yang kita dengarkan di sekitar kita, Bapak Ibu. Video kali ini kita kasih judul, siapa itu firman Tuhan atau kalimatullah. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ada perbedaan arti kata kalam dan kalimat. Kata kalam berarti kalimat yang berbentuk jamak, yang direkam dan menjadi sebuah buku, contoh Alkitab atau Al-Quran. Lalu kata kalimat berarti kata yang berbentuk tunggal dan menjadi pribadi, sering dikenal dengan istilah kalimatullah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah firman Tuhan atau kalimatullah dalam Alkitab dan Al-Quran? Nah, ini adalah kalimat yang sangat sederhana, tetapi sangat perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Siapakah firman Tuhan atau kalimatullah dalam Alkitab dan Al-Quran? Nah, kedatangan firman Tuhan atau kalimatullah dalam Al-Quran, Al-Quran menginformasikan bahwa kedatangan kalimatullah pertama sekali diberitahu oleh Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yohanes atau Yahya Pembaptis. Kita melihat di dalam surat Ali Imran ayat 39, Bapak Ibu. Fanadadahul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Artinya, Bapak Ibu, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Saya tidak mentafsirkan, Bapak Ibu. Saya baca bil-lughal arabiyah sesuai dengan teks bahasa Arab, lalu saya baca arti sesuai dengan teks juga dalam bahasa Arab. Tidak saya lebihkan, tidak saya kurangkan. Mengenai penafsiran nanti, biarkan saudara sendiri yang menafsirkan apa yang sudah saya bacakan. Nah, kemudian pemberitahuan ini disampaikan lagi kepada Maryam, di mana dia akan mengandung kalimatullah, di mana tertulis, Bang Effendi, di dalam surat Ali Imran ayat 45. Kita akan bacakan. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah."
Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Sesungguhnya Isa ini adalah satu pribadi yang benar-benar terkemuka di dunia dan di akhirat, wal akhirati wa minal muqarrabin, dan satu pribadi yang didekatkan dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Itu dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 45. Nah, hal ini Bapak Ibu ditegaskan lagi dalam surat An-Nisa ayat 171 bahwa Isa adalah kalimat Allah. Saya akan bacakan dan nanti saya akan tampilkan di layar HP Bapak Ibu. Surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah antahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu waladun lah ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Artinya Bapak Ibu, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengannya, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah jadi pemelihara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi saya tidak mentafsirkan, saya baca Arab dan saya membacakan artinya, dan nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mentafsirkan apa yang sudah saya bacakan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik, kedatangan firman Tuhan kalimatullah dalam Alkitab pada awalnya ada firman. Pada awalnya ada firman atau kalimat, dan firman kalimat itu ada bersama dengan Elohim, Tuhan, dan firman kalimat itu adalah Elohim. Yohanes 1 ayat 1. Dan firman kalimat itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, di antara saudara dan saya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa atau dari Tuhan, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini, kalimatullah atau Yesus Kristus, kalau dalam Al-Quran kalimatullah itu adalah Isa Al-Masih, bukanlah hasil hubungan antara pria dan wanita, melainkan mukjizat penjelmaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul-rasul yang lain. Hanya satu-satunya pribadi kalimatullah yang dikhususkan untuk Isa Al-Masih, bukan kepada nabi yang lain, bukan kepada rasul yang lain. Begitu juga satu-satunya pribadi terkemuka di dunia dan di akhirat, kata Al-Quran, itu adalah Isa Al-Masih. Nah, kenapa dia bisa terkemuka di dunia dan di akhirat? Biasanya orang itu hanya terkemuka di dunia, tetapi Isa Al-Masih terkemuka juga dia di akhirat. Sementara kita melihat, kita memahami, mengetahui, mengerti bahwa pribadi yang terkemuka di akhirat itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya Tuhan sendiri. Lalu kenapa Isa Al-Masih terkemuka di akhirat? Simpulkan sendiri. Kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 13. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim, dari Tuhan. Tertulis jelas dalam Injil Yohanes 1 ayat 13. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman kalimatullah ini dinamakan Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Isa Al-Masih. Hebat, luar biasa kesamaan firman Tuhan kalimatullah dalam Al-Quran dan Alkitab. Perhatikan, sesuai dengan informasi yang sudah saudara dengar kali ini, maka dapat kita simpulkan bahwa adanya kesamaan informasi tentang firman Tuhan kalimatullah dalam Al-Quran dan Alkitab. Kesamaan itu terletak pada firman Tuhan, pada kalimatullah itu telah menjadi manusia dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Selain itu, firman Tuhan kalimatullah ini berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari hasil hubungan pria dan wanita. Siapakah firman Tuhan? Siapakah kalimatullah itu? Ada yang berpendapat bahwa firman Tuhan atau kalimatullah itu diciptakan Tuhan hampir sama seperti dengan penciptaannya Adam. Namun kenyataannya Bapak Ibu, Adam diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Sedangkan firman Tuhan, kalimatullah dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tertulis jelas dalam Ali Imran 55. Saya akan tampilkan nanti ayat demi ayat yang sudah saya bacakan atau yang tidak saya bacakan di layar kaca saudara. Selain itu Bapak Ibu, Yeshua HaMashiach dalam segala perkataannya menunjukkan dia adalah firman Tuhan. Dia adalah kalimatullah. Apa saja yang diucapkannya terjadi. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Haleluya.
kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi Yeshua HaMashiach tidak memakai mantra, tidak memakai sihir, tidak baca-baca dalam menyembuhkan orang lumpuh atau membangkitkan orang mati. Dia tidak baca-baca, dia tidak mantra-mantra. Kun fayakun, sembuh maka sembuh. Kun fayakun, bangkit maka orang itu bangkit. Kun fayakun, matamu melek maka matanya dari buta sebelumnya menjadi melek, menjadi bisa melihat. Kenapa? Dengan kunnya Isa Al-Masih. Hal ini karena ia adalah firman Tuhan, kalimat Tuhan itu sendiri. Maka jika suara manusia adalah manusia itu sendiri, bukankah firman Tuhan, kalimat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kalimat Tuhan bisa dipisahkan dari Tuhan? Apakah kalimat Allah bisa dipisahkan dari Tuhan? Simpulkan sendiri Bapak Ibu. Jawab sendiri, simpulkan sendiri, dan renungkan dan jawab sendiri. Kiranya saudara mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa. Apakah kalimat Tuhan bisa dipisahkan dari Tuhan? Apakah kalimat Allah bisa dipisahkan dari Tuhan? Jelas sangat mustahil. Maka dari itu saya katakan, silahkan saudara simpulkan sendiri dan saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Maka tidak heran apabila firman kalimat yang diucapkan Yesus Kristus pasti terjadi sebagaimana Tuhan berfirman, maka terjadi. Demikian juga firman Tuhan, kalimat Allah berfirman, maka terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas supportnya, dan terima kasih atas doa saudara yang setiap hari saudara mendoakan penginjilan saya, mendoakan pelayanan saya. Kiranya semakin hari pelayanan kita di channel Injil Kabar Baik Hamba kita semakin berkembang dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin banyak orang diberkati, lebih-lebih banyak orang menerima kebenaran itu, sehingga orang itu bisa datang kepada kebenaran dan bisa tinggal di dalam kebenaran. Karena hanya dalam kebenaran kita dimerdekakan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih. Shalom alaikum bishim Mashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Mashiach. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.